sekolah minggu online. Adik-adik, kakak senang sekali dapat bersama adik-adik hari ini. Adik-adik, mari kita bersiap-siap untuk ke rumah Tuhan. Adik-adik, bangkit berdiri adik-adik dan mau nyanyi lagu Ke Rumah Tuhanku Datang. Kita nyanyi 2 kali. Ke rumah Tuhanku datang, sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan serta mendengar firman-Nya. Ke rumah Tuhanku datang, sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan serta mendengar firman-Nya. Adik-adik, kita masih berdiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memulai sekolah minggu. Lipatkan tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih saya dapat bangun, tidur dengan sehat, sehingga saya dapat mengikuti sekolah minggu. Tolong Tuhan, sertai sekolah minggu hari ini, sehingga saya dapat mengerti apa yang akan diajarkan oleh kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus, doa ini saya panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Tuhan memberikan kita berapa hari dalam 1 minggu ya? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 hari? Atau berapa hari adik-adik? Kita hitung yuk. Mulai dari hari Senin ya adik-adik. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada berapa ya adik-adik? 7. Iya, betul sekali. Adik-adik, 7 hari Tuhan berikan buat kita. Adik-adik sekolah berapa hari? 6 hari, Kak. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik ya. Tuhan Yesus setiap hari selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberikan kita makan yang lezat, makan yang sehat, tidur yang nyenyak, di rumah yang teduh bersama mama dan papa. Itu karena Tuhan kita sangat baik. Kita mau nyanyi ya adik-adik. Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Ya, Tuhan itu sangat baik buat kita semua ya. Tuhan itu mengasihi kita semua, siapapun dia. Adik-adik, di sini ada siapa aja ya? Kakak mau panggil Michael, Abi, Nasya, Alvaro, Patty, JJ. Wah, dipanggil
Kalau dipanggil jawabnya apa ya adik-adik? Iya kakak. Oh betul sekali, adik-adik pintar. Adik-adik, kalau lagi kakak mau tanya nih. Kalau mama memanggil adik-adik, adik-adik jawab iya atau enggak dijawab? Dijawab kak. Jempol adik-adik. Nah kakak mau tanya lagi. Kalau mama menyuruh adik-adik, meminta adik-adik untuk bobo siang, adik-adik lakukan atau main terus? Kadang-kadang main, kadang-kadang bobo siang kakak. Adik-adik, kita harus istirahat ya adik-adik, supaya badannya sehat. Adik-adik, kalau menurut itu artinya apa ya? Patuh, taat. Nah adik-adik, kita mau nyanyi lagu taat ya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau mama memanggil, jawablah ya ya ya. Kalau mama menyuruh, segera lakukan. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau mama memanggil, jawablah ya ya ya. Kalau mama menyuruh, segera lakukan. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus ingin kita itu taat. Seperti Tuhan memberikan kita hari dalam satu minggu. Berapa tadi? 7. Iya. Dan hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Apa itu hari Sabat ya adik-adik? Nah, kita akan mendengar tentang hari Sabat itu dari Kakak Gina. Adik-adik, mari kita bersiap untuk mendengarnya. Sebelum itu, kita mau nyanyi adik-adik. Minta Kakak Gina bercerita. Ceritakan padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala firman-Nya. Silakan Kakak Gina. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan bersama-sama berdoa. Ikuti kakak ya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saya boleh mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Sebentar lagi, saya mau mendengarkan cerita Alkitab. Tolong saya agar dapat mengerti cerita yang disampaikan. Tolong juga Kak Gina yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang hari apa? Ya betul, sekarang hari Minggu. Karena itu adik-adik sedang mengikuti sekolah Minggu. Walaupun secara online dari rumah ya.
Dulu sebelum ada virus corona, dari hari Senin sampai hari Sabtu atau hari Jumat, adik-adik datang ke sekolah untuk belajar. Dan di hari Minggu, adik-adik datang ke sekolah Minggu untuk beribadah, untuk bernyanyi, untuk berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang memberi perintah kepada adik-adik untuk beribadah ke sekolah Minggu? Mama? Papa? Sebenarnya perintah untuk beribadah itu datang dari Tuhan. Dalam satu minggu ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan Tuhan mau satu hari, yaitu hari ke-7, dipakai untuk beribadah. Orang-orang dewasa seperti papa, mama, oma, opa pergi beribadah di gereja. Sementara adik-adik pergi beribadah di sekolah minggu. Adik-adik, perintah untuk beribadah ini sudah ada sejak dulu. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengar ceritanya yang diambil dari Alkitab. Dari kitab Keluaran pasal 16. Dulunya bangsa Israel tinggal di Mesir. Mereka dijajah dan dijadikan budak oleh orang Mesir. Mereka harus bekerja setiap hari. Lalu Tuhan membebaskan bangsa Israel. Tuhan menyediakan sebuah tempat yang bagus yang bernama Kanaan. Bangsa Israel pergi dari Mesir menuju Kanaan dipimpin oleh bapak Musa. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu sangat jauh adik-adik. Mereka harus berjalan bukan cuma berhari-hari, tapi bertahun-tahun, bahkan sampai 40 tahun. Dan mereka harus melewati padang gurun. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka membawa bekal, makanan, minuman untuk di perjalanan. Sama seperti mama menyiapkan bekal kalau adik-adik mau pergi. Adik-adik, karena perjalanan dari Mesir ke Israel ke Kanaan itu sangat jauh, bekal yang dibawa sudah habis di tengah jalan. Padahal bangsa Israel belum sampai ke Kanaan. Dan di padang gurun itu tidak ada yang menjual makanan. Tidak ada toko, tidak ada supermarket, tidak ada restoran. Lalu gimana mereka makan? Kalau mereka lapar, gimana? Ternyata Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan menyediakan makanan buat bangsa Israel. Tuhan mengirim pada pagi hari, Tuhan mengirimkan roti dari surga. Namanya mana, warnanya putih dan rasanya manis seperti madu. Dan pada sore hari, Tuhan mengirimkan burung-burung puyuh. Jadi, bangsa Israel juga bisa tetap makan daging. Setiap hari, pagi-pagi, mereka keluar dari perkemahan mereka dan mengumpulkan mana yang bertaburan di sekitar perkemahan. Lalu, mana yang dikumpulkan ini mereka bawa pulang dan itu cukup untuk dimakan sepanjang hari. Kalau mana itu ada sisa dan disimpan, maka mana yang disimpan itu besok menjadi busuk, menjadi bau dan berulat. Tuhan memang memerintahkan bangsa Israel untuk mengumpulkan mana secukupnya setiap hari selama 5 hari. Tapi pada hari ke-6 mereka harus mengumpulkan lebih. Kenapa? Karena pada hari ke-7 bangsa Israel tidak boleh bekerja, termasuk mengumpulkan mana dan burung puyuh. Dan memang pada hari ke-7 tidak ada mana yang turun dari langit. Adik-adik, Tuhan mau bangsa Israel menguduskan hari ke-7 atau yang disebut juga hari Sabat. Apa sih maksudnya menguduskan? Maksudnya pada hari ke-7 atau hari Sabat itu bangsa Israel tidak bekerja. Mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan menciptakan dunia selama 6 hari dan beristirahat di hari ke-7. Adik-adik, ternyata mana yang dikumpulkan di hari ke-6 ketika disimpan besoknya masih tetap bagus, tetap enak untuk dimakan dan tidak menjadi busuk. Hebat ya Tuhan. Adik-adik, Tuhan mau kita anak-anaknya untuk taat pada perintah Tuhan, yaitu untuk menguduskan hari Sabat. Tuhan mau setiap hari Sabat kita pergi beribadah. Setiap minggu kita pergi ke sekolah minggu. Sekarang kita memang masih sekolah minggu secara online dari rumah. Tapi nanti kalau virus corona sudah tidak ada,
Tuhan mau adik-adik tetap rajin datang ke sekolah minggu setiap hari Minggu. Pada hari Minggu kita masih boleh pergi jalan-jalan bersama papa, mama, pergi rekreasi. Tapi jangan lupa pergi sekolah minggu dulu. Adik-adik, ayat hafalan hari ini masih sama seperti minggu lalu. Adik-adik sudah hafal kan? Kita akan ulang hari ini bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, saat ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan secara transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Ikutin kakak, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tolong saya untuk taat dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati dan memakai persembahan yang dikumpulkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.